Saya nanti insya Allah secukupnya kita berpengajian ya, biasanya kurang lebih memanfaatkan waktu 60 menit ke depan. Dapat ya sampai 60 menit ke depan. Saya awali dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengawasan alumni SMP Muhammadiyah 1 Simpon Surakarta rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini dengan izin Allah kita dipertemukan kembali untuk berpengajian bersama. Semoga pertemuan kita malam hari ini bermanfaat, baik secara teori ataupun praktek, dan semoga menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan semoga menjadi bagian dari amal ibadah kita masing-masing yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, selanjutnya semoga sholawat serta salam senantiasa dicurah limpahkan atas uswah hasanah kita. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita mulai. Materi kita pada malam hari ini sudah saya fotokopikan, hanya sedikit, ini hanya ada 40, sementara yang hadir ada 4.000. Jadi kalau tidak cukup ya dimaklumi. Mohon kepada yang paling muda di antara kita untuk membagikan fotokopiannya. Saya sudah pakai ini sudah. Bapak dan Ibu, kita malam hari ini materinya penting tapi mudah dan nyaman, insya Allah. Ndak ekstrim gitu, ndak terlalu keras gitu, ndak. Baik ya. Untuk yang kebetulan ngasto pulpen, bisa menambahkan catatan kecil di tempat-tempat yang kosong hari ini. Hari Senin tanggal 4 bulan Juli 2022, pengajian alumni SMP Muhammadiyah 1 Simpon Surakarta angkatan 81. Tempatnya mungkin penting ya untuk mengingat momen-momen ini. Tempatnya di Resto Garden kurung buka Bapak Arif Rahman Hakim kurung tutup. Terus nanti setelah selesai pengajiannya itu dilaminating. Ini apanya, kertasnya dilaminating. Besok ditunjukkan kalau kita ketemu Mbak Ana yang saya suruh menunjukkan sudah dilaminating ya. Sudah. Yang lainnya tidak usah, tidak apa-apa. Baik, mari sekarang kita mulai. Bapak dan Ibu, ayat yang ada di dalam fotokopian itu saya ambilkan dari Quran surat yang ke-11. Jadi kalau ada yang ingin ngecek, dipersilahkan. Surat yang ke-11 itu namanya surat Hud. Lalu terjemahannya sesuai dengan tradisi akademik di kantor saya harus menyatakan, harus mengumumkan, menyampaikan, menginformasikan bahwa
terjemahan yang ada di situ itu adalah terjemahan modelnya Departemen Agama RI yang Quran terjemahannya terbit tahun 1971. Saya dengan tradisi akademik harus saya sampaikan apa adanya karena mungkin terjemahannya beda-beda. Tetapi sudah saya sampaikan ini terjemahan ini saya ambilkan dari Al-Quran Departemen Agama RI yang terbit tahun 1971. Baik, sekarang saya akan membacakan ayat Al-Qur'annya, teks Arabnya. Sekalian nanti untuk yang ngasih pulpen bisa menambahkan catatan-catatan kecil di tulisan Arabnya itu. Saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak. Tolong ya, kumpulan kata ma nusabbitu bihi fuadak itu bagaimana caranya agar Bapak dan Ibu ingat, itu diberi angka 1. Lalu yang berikutnya waja'aka fi hadhil haqqu. Nah, kumpulan kata waja'aka fi hadhil haqqu itu diberi angka 2. Satu kelompok diberi angka 2. Yang berikutnya wa mau'idotun. Nah, itu diberi angka 3. Kata mau'idotun itu diberi angka 3. Lalu yang berikutnya wa dzikra lil mu'minin. Dzikra diberi angka 4. Lalu sekarang kita lihat terjemahannya. Dan semua kisah dari rasul-rasul kami ceritakan kepadamu ialah kisah-kisah yang dengannya, dengan kisah-kisah tersebut, 1. Kami teguhkan hatimu. Nah, kami teguhkan hatimu itu bahasa Arabnya nusabbitu bihi fuadak. Nu itu dhamir ke nahnu, jadi pakai nun. Nusabbitu bihi fuadak, kami teguhkan hatimu. Lalu yang berikutnya, dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran. Itu terjemahan dari waja'aka fi hadihi al-haqqu. Hadihi itu nanti kalau Bapak dan Ibu yang belajar bahasa Arab, hadihi itu kembalinya kepada amba'ir rusuli. Gitu. Jadi kembalinya refer to amba'ir rusuli, kembali ke amba'ir, kisah-kisah Rasul itu. Jadi dan dalam kisah-kisah Rasul ini telah datang kepadamu al-haqqu, kebenaran. Artinya bahwa semua kisah yang ada dalam Al-Quran itu sementara agak saya jajah dulu ya, saya paksa dulu ya. Kita tolong percaya saja dulu dengan kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Meskipun ghairu ma'qul, tidak masuk nalar. Banyak sekali yang tidak masuk nalar. Contohnya apa? Belah laut, nggih. Namanya upah. Dibakar api, nggih. Suratnya berapa lah, surat apa ya? Membelah laut itu nanti kita lihat ayatnya. Atau sekali agak mau nambah catatan Mbak Ana. Membelah laut itu tidak masuk akal. Itu dalam surat Yunus. Surat ke-10 ayat yang ke-90. Lalu yang dibakar ora kobong Nabi Ibrahim itu surat Al-Anbiya ayat 68. Al-Anbiya itu surat yang ke-21. Kalau Yunus itu surat yang ke-10. Ada lagi yang tidak masuk nalar lagi. Turu 309 tahun. Anda, iya, Al-Kahfi surat ke-18 ayatnya ayat sekitar 10 atau 11 atau 12 sekitar itu. Ada lagi yang tidak masuk nalar lagi.
apa ya, nganu kerajaan Ratu Bilqis dipindah. Piye mindahi? Terus Ratu Bilqis cincin. Kita cincin tadi kok. Androke dicincin ngoten iki. Ternyata kocok gitu. Bukan air. Itu suratnya surat An-Naml, surat yang ke-27. Ayatnya sekitar nanti dicari. Jadi banyak sekali ayat-ayat yang tidak masuk nakal dan tidak masuk nalar, tidak masuk akal, tidak masuk nalar. Kita harus yakin dulu bahwa terjadi. Dan untuk para ahli arkeologi, antropologi, seharusnya yang muslimnya kental harusnya mulai bisa eksplorasi untuk mengecek sebagaimana caranya mengadakan penelitian supaya kisah-kisah itu bisa terkuak. Nah, sampun nggih. Nah, kisah-kisah itu fungsinya ada 4. Satu, untuk meneguhkan hati. Tadi itu bisa terbelah, itu bisa kok bisa terbelah ya. Oke, nanti kita buka ayatnya. Lalu yang kedua, semuanya benar semua. Jadi tidak ada yang salah. Banjir Nabi Nuh itu ya luar biasa sekali. Jadi banjir itu terjadi setelah Nabi Nuh itu berdakwah selama 950 tahun. Boten nganu, boten 50 tahun, ning 950 tahun. Dados Nabi Nuh niku orang manusia yang umurnya niku 1040 tahun. Kok ngerti? Sinau. Terus tahunnya kok 950 tahun, berdakwahnya bagaimana? Ada ayatnya. Ada dalam Al-Qur'an, ada ayatnya. Mau mendokumentasikan banget. Itu suratnya kan. Saya tak eling-eling. Surat Al-Ankabut, surat yang ke-29, ayatnya ayat 14. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi fala bisafihim alfasanatin illa khamsina aman. Iku ten halaman 390 itu ngisor dhewe anune tempatnya, lokasi ayatnya itu di situ. Ning HP kan betul nonton halaman ini. Halaman sing ngeten iki, halaman ini. Nah, terus fungsi yang ketiga ya, semua kisah-kisah itu mengandung pengajaran untuk kita ini gitu. Jadi kisahnya ini Nabi Yusuf yo akhirnya dadi nganten kali Zulaikha napa mboten to? Dadi manten nggih. Nah, akhirnya dadi manten itu. Yuk terus niku nganu les suaminya ben saged ngalor. Gitu. Sing Zulaikha sing suaminya Zulaikha. Kula mung kondone kondone Google kula. Kula kondone Google niku sing kakunge Zulaikha niku ben saged ngalor. Gitu nggih. Akhirnya terus menikah kalih Yusuf niku. Maka sekarang dulu saya mendoakan mantan itu iya dengan Yusuf dan Zulaikha. Terus beberapa tahun saya ragu-ragu apakah Yusuf dan Zulaikha itu apa dadi nganten gitu loh. Terus akhirnya saya dipertemukan sama teman, terus temennya dadi nganten kok Pak Alif iki lho anune keterangannya apa informasinya seperti oh gitu ya, yakin insyaallah. Oh ya sudah, sekarang kita mendoakannya lengkap sekalian. Allahumma ya Allah alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina Ibrahim wa Sarah wa alif bainahuma kama alafta baina Musa wa Safura wa alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha wa alif bainahuma kama alafta baina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah al-Kubra. Kemudian pas dongake ngantenan itu. Nah, jadi yang ketiga itu berisi pengajaran untuk kita. Lalu yang keempat dzikra sebagai peringatan. Ngoten. Dados sebenarnya nek kepareng kula matur asline kan sama-sama memanfaatkan waktu ya. Ini dilihat banyak orang juga lewat HP toh.
Kan kita juga membuang waktu, bukan membuang, memanfaatkan waktu. Jadi iman-iman kalau kokian nonton sinetron gitu, kan sama-sama sinetron 2 jam. Mbok nggo maca niki napa kisah-kisahe teng jero Quran niku, ngoten. Ning ngeten, nanti ada teori, bukan saya mengajar mata kuliah itu. Jadi yang dimaksud dengan wacana itu akan hidup apabila dieksplorasi 2 hal. 1 teksnya dan 2 konteksnya. Ngoten. Dados nenten wacana napa mawon? Wacana apa saja itu akan hidup. Wacana itu akan hidup apabila dieksplorasi dua-duanya. Teksnya teksnya itu tapi konteksnya yang terlibat juga harus dieksplorasi juga. Makanya wacana sama dengan teks plus konteks. Nah, pengajarannya tadi ini buat blokek gitu nggak nih, yang pengajaran ibu apa kemis sore buat tua buatan. Ini kan, insya Allah kita ini diberikan intelektualitas yang lebih dari cukup oleh Allah sehingga bisa memahami ini gitu. Nah, jadi misalnya Nabi Yusuf ya, kalau salah satu bukunya ini, saya tidak promosi ya, tapi buku ini baik. Gitu. Dan buku itu sebenarnya kalau bentuk buku. Gitu, dikasih anak kula. Dados anak kula nggih. Anak kula kon maca Quran nggih ngoten iki ngapalin nanti dikai gurune. Judulnya bagus loh Ibu. Tadabbur kisah Qurani. Gitu. Ini menyelami 476 faedah dari 10 kisah dalam Al-Qur'an. Padahal kisahnya kan banyak sekali kisah dalam Al-Qur'an. Tapi baru diambil 10 saja itu sudah mendapatkan 476 faedah gitu. Nah, termasuk salah satunya yang diangkat di buku ini itu adalah kisahnya Yusuf, Nabi Yusuf. Dan ternyata setelah saya baca, saya menyimpulkan, bisa ditambahkan Mbak Ana, Quran itu merupakan miniatur kehidupan kita. Underline, italikan, bold, fontnya gede 36 gitu. Jadi Al-Quran itu miniatur kehidupan kita. Semua kisah yang ada dalam Al-Quran itu sebenarnya ya kisahnya kita gitu. Contoh-contoh dalam Al-Quran ya contoh-contoh kita. Jadi kalau ingin lihat kehidupan manusia ya lihat kehidupan orang-orang yang pernah dikisahkan dalam Al-Quran itu. Dan hidup manusia itu tambahan yang kedua, unpredictable. Alurnya itu ndak linier, ndak murni linier gitu loh. Ndak murni urut drujur apik lurus mboten. Ning alure niku unpredictable. Nek sing remen kali dunia sastra niku sing niku lho Iwan Simatupang. Ning do ngetos mboten kula ngomong Iwan Simatupang. Nek mboten background-nya kan sok mbok angel, background teknik barang kan mboten tahu ngambah Iwan Simatupang. Tapi bukan alur-alurnya STA atau Pramudia Anantatur. Iwan Simatupang itu masuknya ke sastra absurd. Sama Quran itu bagi saya absurd. Jadi ndak logis, ndak banyak yang ndak logis, ndak masuk nalar banyak. Ini betul-betul terjadi saat itu dan merupakan miniatur orang-orang sekarang. Makanya lewat pengajian malam hari ini, kita itu kalau mendengar kisah-kisah dalam Al-Quran tidak boleh menganggap remeh kisah-kisah itu. Karena kisah-kisah itu ada 4 fungsinya ini untuk menguatkan hati. Lalu kita yakin bahwa di dalam kisah-kisah itu terdapat kebenaran. Lalu dalam kisah-kisah itu ada pelajaran, ada pengajaran. Lalu ada peringatan untuk kita semua. Oke, sekarang saya masuk salah satu contoh yang dalam Al-Quran gitu. Nabi Yusuf niku nek dipikir-pikir nek dilihat dari alur yang konvensional mboten mlebu. Nah, terpaksa kudu ngatur kula niku mboten iso. Ah iki pripun niki? Mboten ngono kok. Kesanting nanti wong kula ora ngerti ora apa-apa. Awas ngene, isolasi ini nek anu mulai.
Akhirnya kalau ngeten dulu. Ya terus klotot ke. Kita kan ya Ibu, kita lihat, tidak usah lihat, kita ingat-ingat saja kisahnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf niku gek cilik niku ternyata merupakan anak sing paling disenengi di antara anak-anaknya yang ada. Ada dia lalu sama Bunyamin. Bunyamin itu adik seibu. Lalu ada kakak-kakaknya yang tidak seibu, ada 11 orang. Lah ternyata ayahnya itu lebih suka kepada Yusuf ini, dan sukanya itu melebihi sangat melebihi daripada saudara-saudara yang lain. Jadi Nabi Yusuf itu seakan-akan mendapatkan perilaku yang istimewa di antara saudara-saudara yang lain, sehingga saudara-saudara yang lain malah jadi gedeng yuan. Kudune nek paling disenengi kan kudune paling aman, paling nyaman, paling aman. Ini ternyata dengan disenenginya oleh bapak itu malah jelomprongke DE, malah DE dadi rekoso ngoten lho. Rekoso, akhirnya saudara-saudaranya jengkel, gedeng sama dia, lalu ngapusi ayahnya. Ayah, besok kami mau bermain sama Yusuf. Wah, mbok ojo karo Yusuf, aku khawatir nanti nek dia ada apa-apa. Oh enggak, kami akan menjaga dia. Wa nahnu usbah, kami ini orang-orang yang kuat. Oh ya sudah, kamu sana berangkat. Nah, ternyata 11 kakaknya itu sudah punya rencana yang jahat atas Yusuf ini. Pateni baik. Setelah berangkat mau dipateni orang mentala. Mentala itu nek cara Indonesia mentolo, orang mentolo. Orang mentala. Terus akhirnya karena tidak mentala, ada sumur di situ. Lalu dimasukkan ke dalam sumur. Bayangkan Bapak dan Ibu, kalau ada kisah yang normal, kisah yang normatif, mungkin alur berikutnya the end, mandek, mungkin wafat, mungkin masukkan sumur. Ning Qadarullah betul-betul ngungkuli sinetron. Jadi unpredictable-nya tuh ngungkuli sinetron. Ngerti njuk teko saudagar kok gitu. Itu nek sinetron kan, paling ceritanya sinetron, tapi ini betul terjadi gitu. Nah, lalu ada saudagar, ditemu oleh saudagar, dikerek dari sumurnya itu, dilihat, ini demit apa wong? Demit apa wong? Demit kok ganteng, wong iki mesti diambil. Dan subhanallah, ternyata ya dimasukkannya Yusuf ke sumur oleh saudara-saudaranya, yang saudara-saudaranya itu mengira bahwa Yusuf akan mati, ternyata merupakan pembuka Yusuf masuk kerajaan Mesir. Itu yang kula nggih sok nek maca meneng dhewe bengi turu pun turu man kula mung dhewe. Kula sok sinau dhewe Mas nganti bengi ngoten lho. Nuru pun turu. Kan kula mung kare gundang-gundung karo wong loro tok, liyane pun do bentung omah. Yo pas maca oh ngono ya, ternyata ngono ya. Iya, ternyata pembuka Yusuf masuk ke kerajaan karena dimasukkan ke sumur oleh saudara-saudaranya yang jengkel tadi itu. Betul, ditemu dol ning kerajaan. Wah, ternyata diambil oleh keluarga kerajaan, dan akhir-akhirnya sing Julaiha karo pun berusaha dibahas man. Sing kari-karine dalam ayat yang coba dicek ya, yang itu loh. Sing Nabi Yusuf niku akhirnya diminta untuk menjadi bendahara Mesir. Itu agak belakang surat Yusuf, agak belakang ayat 54 atau 55 atau 52 sekitar itu. Itu jadi Nabi Yusuf itu dijaluk sama rajanya kon dadi bendahara Mesir saat itu. Wah, itu sudah itu betul titik balik yang luar biasa sekali. Dan itu dalam waktu yang pendek. Ning pendeke nganu lho Ibu, pendeke wong-wong nalika semanten kali pendeke dhewe beda. Nek dhewe niki umur 50 pun krasa suwi. Nek wong biyen iku umure dawa-dawa. Ya contohnya waktu niku Nabi Nuh mawon dakwahnya saja 950 tahun.
Beliau sendiri usianya sampai 1040 tahun. Jadi wong biyen niku umure dawa-dawa timbang wong-wong sakniki, ngoten, timbang umat Nabi Muhammad. Lah, Nabi Yusuf itu akhirnya menjadi bendahara negeri Mesir itu. Dan sudah baik sekali. Dan dia nganu cara golek gawean niku presentasi teng ngarepe rajane. Raja mampilih jadi bendahara negeri Mesir kula niki. Sebab kula niki pinter. Yusuf tuh ngomong seperti itu. Kula niku pinter. Saya tahu alimun hafid gitu. Dalam ayatnya semacam itu. Nah, kisah-kisah semacam itu nganu perlu kita ambil dan kita ambil hikmahnya, pelajarannya. Ternyata wong urip niku ora iso diprediksi. Wong urip niku ora iso diprediksi. Contoh Mas Indro menjamin Di luar. baru makan. Luar biasa. Gak apa-apa keras nggak dengar. Ya. Nggak dengar di sana. Oh, Mas Indro kayak gitu. Iku rekamannya ngerti lho. Oh iya rekaman. Nggak tapi kan nggak lihat dia. Nggak seneng lihat HP dia. Terus kemarin ya, yang bukan sudah kisah yang lain. 3 Sabtu yang lalu. 3 Sabtu yang lalu itu saya pengajian dengan Mas Aman di Solo Baru, Kidul Solo Baru, Kidul Indriati. Kidul Indriati. Langan Arjo. Anu, Kilene. Kudu Etani. Wah, angel. Tegal Sari, Tlobo. Apa? Kalau pas pengajian itu delalai kalau tidak takon, Mas nonton nggih? Belum rawuh Pak Anif. Oh ya sudah. Tapi nanti datang dong. Nanti datang mungkin terlambat. Oh ya, dah pengajiannya terus pengajian sampai beberapa menit gitu terus delalai tasa takon lagi. Mas pun dugi dereng iki malah enten kabar nek metu putrane ten balapan. Putrane nembe kundur keng Surabaya. Oh nggih pun. Terus tak tunggu lagi sampai berakhir. Pengajian saat berakhir, Mas itu tidak datang. Terus setelah berakhir saya tutup pengajiannya jam 9:30 malam. Sudah pulang, jamannya pulang. Terus saya tinggal jagongan sama 4 orang yang masih tinggal di situ di masjid itu. Terus saya tanya, jadi Mas iki piye to? Ternyata subhanallah ibu jawabannya, saiki Mas iki wis adoh saka masjid. Padahal dulu tukang adzan, tukang komat. Nek ada khotib Jumat sing ora iso teko dibanjeli sama dia. Sekarang sholat itu sholat krepat, tahu tak Mbak? Sholat krepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Krepat, langsung pergi gitu. Tidak ada zikir, tidak ada doa, tidak ada wirid. Terus saya tanya, lah ada apa toh? Kok bisa seperti itu? Kok drastis sekali? Dulu sebelum pandemi tidak seperti itu. Saya sudah lama sekali datang masjid itu karena pandemi ini. Saat kirim foto Pak ngirim, lah ngirim apa? Ngirim pernah, ngirim endok, ngirim gas, ngirim galon, banyu galon, ngirim beras, ngirim jagung. Oh, saat ini mboten sempat, pengajian mboten sempat, sholat sak tekane. Itu betul-betul di luar prediksi saya Mas Amin. Dia itu dulu ikut kursus bahasa Arab sama saya di Gedangan sampai bertahun-tahun. Saya perkirakan dalam pikiran normal saya, kenormatifan saya, daerah mungkin akan tetap jalan di jalan Allah terus itu. Ternyata dia Tidak terkena konsisten. godaan tadi itu, godaan benda itu. Oh, pun suwe, pun Pak, ning jane kanca-kancane pun ngomong, mbok kowe iki mbok anu nek
nek jengkel karo kancamu ya ora apa, aja jengkel karo masjide, aja ditinggal masjide ya tenan, aja ditinggal masjide. Kancamu ora apa-apa ditinggal wis, ning aja ninggal masjide, sampai seperti itu teman-teman. Itu jadi hal-hal yang unpredictable itu dan ada ayatnya. Dibuka Mbak Ana sekarang. Saya minta membuka surat nganu. Saya agak lupa. Surat Luqman. Surat Luqman itu surat yang ke-31. Ayatnya ayat yang terakhir, ayat 34. Jadi surat Luqman itu selesai sampai ayat 34. Di situ itu ada dua statement Allah yang sangat luar biasa, sangat luar biasa. Pisang lagi, sangat luar biasa sekali. Dan betul-betul bisa kita rasakan dua statement itu. Statement yang pertama gini, wa ma tadri nafsum madza taksibu goda. Lalu yang kedua, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kata-kata itu, kalimat itu ada semua dalam ayat itu. Saya baca lengkap sekarang ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Terjemahkan. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat, dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Stop, attention please. Oke, semuanya mohon perhatian. Go on, lanjutkan. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Diulangi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Lanjut. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Diulangi yang terakhir itu. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di mana bumi dia akan mati. Lanjut. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha mengenal. Nah, ada dua statement itu yang betul-betul membuat kita ini, saya semakin percaya dengan kisah-kisah dalam Al-Quran. Kita ini tidak masuk akal. Ini ya logikanya Allah itu seperti itu. Seperti ini ayat ini tidak masuk akal, tapi yang dirasa-rasake semakin usianya banyak, semakin tua akan semakin bisa menghayati ayat itu. Bahwa sesuk ki arep nglakoni apa, saya kira ngerti. Memang merencanakan besok pagi Selasa saya akan gini, setelah ini akan gini, jam sekian akan ketemu ini, jam sekian akan urusan ini, urusan sampai malam, sampai tidur lagi. Tapi bisa jadi besok itu orang lakoni kabeh gitu. Iya, sering nggak? Nah, umpamanya ya, masuk akal umpamanya sudah rencananya diagendakan semua. Selasa 5 Juli 2022 pukul 7 pagi akan ketemu ini, jam 8 ketemu ini, pukul 11 ketemu ini. Tenang, jam 6 esok apa kira-kira contohnya yang betul bisa menggagalkan semua acara? Anaknya sakit. Anaknya sakit. Titipi putu, oh nggih, curhat. Titipi putu. Aduh ya Allah. Pak sesok ya insya Allah sesok jam siap ya, insya Allah. Kita istirahat dulu, udah malam jam 11. Oh ya wes, sesok subuh siap-siap ya. Oke, saya bisa disiapin saiki. Nggih, jam 6 mau berangkat. Setengah 6. Assalamualaikum Yanti. Waalaikumsalam. Ya Allah, gendong Yanti sayang. Tak kira ya ngarep 15 menit apa piye. Yanti kula titip iki. Oh iya. Nggih ta Bu, nggih iya ta. Nah, jadi semua acara itu pending semua gara-gara cucu tadi itu.
Dan kasih sayang kepada cucu melebihi pada anaknya sendiri toh. Nah, dan semakin tua semakin bisa menyelami, semakin bisa menghayati itu. Ayat surat Luqman ayat yang ke-34 itu. Semakin banyak yang kita ketahui di usia-usia kita sudah banyak. Itu sing sesuk rencana ngene bener itu. Baik orang dadi, ora sida. Jadi memang dan ayat-ayat di sini juga banyak yang seperti itu. Niki ibu nggih. Enten ayat nulis sing mboten masuk akal. Yang kebetulan ngasal Quran, saya mohon untuk membuka surat Al-Imran. Al-Imran ayatnya 37. Itu letaknya di kalungnya Quran Mushaf ini letaknya di lajur sebelah kiri bawah, halamannya lupa saya. Halamannya sekitar halaman 50-an sekitar itu. 50-an lebih lah, 50 ya 52, 53. Baik, sekarang saya bacakan ayatnya ya. Nanti kita minta tolong ke Bu Ana untuk membacakan terjemahan. Al-Imran 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala 'alaiha Zakariyal mihraba wajada indaha rizqa qala ya Maryamu anna laki hada qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Terjemahkan Tuhan. Maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemui di mihrab, kamar khusus ibadah, dia dapati makanan di sisinya. Stop. Nah, terus setelah ini terjadi perbincangan antara Zakaria dan Maryam. Lanjut, Bu Ana. Dia berkata, "Wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh?" Dia Maryam menjawab, "Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa perhitungan." Niku lho Ibu. Enten ayat sing bagi saya belajar lama sekali dan sulit untuk memahami itu. Jadi ada seorang yang taatnya luar biasa, namanya Maryam. Maryam itu ibunya Isa alaihissalam. Maryam itu anaknya Imran. Anaknya Imran. Zakaria itu yang mengasuh Maryam. Jadi nama suratnya Ali Imran, keluarga Imran. Keluarga Imran itu punya anak Maryam. Maryam akhirnya suci banget, tidak menikah dengan laki-laki yang lain, tetapi dia dengan izin Allah punya anak namanya Isa alaihissalam itu. Lah ketika kecil itu si Maryam ini betul-betul menjaga dirinya di mihrab tempat ibadah dan tidak berinteraksi dengan orang lain. Underline, tidak berinteraksi dengan orang lain. Underline, italikan bul. Underline, italikan bul. Fontnya tidak itu 36 di gitu loh. Kita cetok itu bahwa Maryam itu tidak berinteraksi dengan orang lain. Tetapi setiap kali Zakaria masuk ke mihrab, Zakaria itu nabi kaget toh. Loh, kok enak maman? Loh, Maryam, kamu dapat makanan dari mana? Jawabannya, dia dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah akan memberikan rezeki kepada orang yang dikehendaki tanpa perhitungan. Jadi itu ayat yang ndak masuk nalar. Nek ajeng entuk rezeki niku kudune niku mangkat, nyambut gawe, berkarya,
ada output, ada hasil. Nek dodol ya untuk badi, nek nyambut gawe ten kantor nggih ngrampung nggih urusan kantor, yuk tanggal 1 gajian ngoten niku sing makul ngoten niku. Nek mung meneng wae, ora nyambut gawe, mung meneng wae kok iso entuk deal. Dan itu terjadi, enggak usah pakai mic. Dan itu terjadi pada diri Abu Bakar Basir. Ustadz Abu Bakar Basir, Anda kerja? Nggak kerja loh Bu. Dan bisa nyangoni sing pilih. Nyotak sangoni bu anakmu. Nyangoni buat emang 100.000, 200.000, yang 2 juta. Kok bisa? Itu yang kita tahu dan orangnya masih hidup dan bapak-bapak sekarang ini bisa datang ke rumahnya. Oh udah tidur mungkin ya. Jam 9. Kasarin lagi. Nah dari rumah saya kan cuma 20 meter. Bukan 200 meter, hanya 20 meter dari rumah saya. Jadi ngerugi. Jadi kami sholatnya selalu bersama-sama. Kalau pas beliau tidak ada tugas rumah, itu di penjara dia tidak kerso kok yang dari ya konsekuen beliau. Tidak mau makan dari yang catering dari negara, tidak mau. Kan tidak kerja, kan di penjara mau ngapain? Tapi uangnya kok datang. Itu yang ketaatannya luar biasa, tawaduknya luar biasa. Kalau naik urus, Assalamualaikum Ustaz ya. Itu yang tidak masuk akal, tapi di Al-Quran ada, kenyataannya juga ada. Dan kita bisa melihat secara langsung sekarang. Dan banyak orang yang seperti itu, banyak sekali. Ada juga orang yang tua namanya Pak Musa'ad. Pak Musa'ad itu rumahnya di Afrika sana, jauh dari sini. Itu orang sedunia yang dia mau meneng mawon, hanya pokoknya ngurusi bocah-bocah tahfidz Quran. Ya sudah, makanannya datang sendiri dan dari penjuru dunia, tidak hanya level di Afrika saja, betul-betul penjuru dunia. Nah, jadi kembali ke kisah-kisah dalam Al-Quran itu berisi pengajaran dan peringatan untuk kita semua. Niki mulai besing buatan kirim dari Rampung tekan jam 9. Kan kok jamnya jam 9 kurang 10. Kalau nonton jam 9 kurang 10 loh. Nah, jadi kirim kalau tambahin kan pernah sudah mak merundi ini kota. Ada lagi kisah yang tidak masuk nalar dan melebihi sinetron yang terlebih. Sinetron pun lebih mohon dhewe mantuk-mantuk ning alah ora mlebu nalar. Niki critane Quran luwih ra nalar meneh. Kisahnya ibu-ibu bisa lihat, cetok bapak-bapak bisa lihat di surat Al-Qasas. Surat Al-Qasas itu surat yang ke-28 itu dari awal diceritake cerita globalnya gini. Itu Nabi Raja Fir'aun kan pun ngendikani kali para penasehatnya. Raja pokoknya nek enek bayek lahir dari kalangan Bani Israel lanang Kisos. ingat-ingat nasihat saya untuk panjenengan raja. Pokoknya kalau ada bayi lahir laki-laki dari kalangan Bani Israel, Bani itu berarti anaknya. Jadi ada orang namanya Israel, lalu anak-anaknya banyak sekali. Musa itu termasuk Bani Israel dan kaumnya namanya kaum Bani Israel. Kalau ada bayi dari kaum Bani Israel, laki-laki sembelih. Nek wedok piye penasihatku? Oh wedok mboten napa-napa, kan durip kewan mboten napa-napa. Oh iya aku tak manut kowe. Ning tenan kuwi tenan. Oh kula tenanan niki. Niki nek enten bayi lahir ing Bani Israel lanang ditok ning mawon mesti gawe untran-untran. Gawe masalah, gawe kisruh negara. Pun mesti pun niku. Wah, yakin niku pun dengan perhitungan mateng kok. Ya akhirnya Raja Fir'aun manut sama nasihat itu. Nah, akhirnya kebetulan lagi ya saka sinetron meneh, ada seorang wanita, ibunya Musa, nglairke, waduh lanang. Iki diopeni, mboten wani ngopeni. Kan kamu udah ngerti kabeh, tangisane bayi kan ngerti kabeh.
yo mesti ditiliki nek lanang paranika kerajaan, wah dinteki mesti. Terus dalam surat Al-Qasas itu disebutkan bahwa ibunya Nabi Musa itu semacam mendapatkan nek cara Jawa wangsit, Pengarahan. ilham, pencerahan apa-apa impen ngoten. Kelekno anakmu, kelekno. Mboten kelekno niki mboten, Pak. Kelekno niku hanyutkan. Wah, bahasa Indonesia itu papat gitu. Kelekno anakmu itu. Terus ibunya Nabi Musa juga mantep dengan ilhamnya itu. Karena dia juga solihah. Ya wis dengan berat hati aja dikelekke ten Sungai Nil. Nah, kan terus nganu kampul ndelok lae kok sinetron terus melebih-lebihnya sinetron ditemonke kalih bojone Firaun. Ditemu bojone ngono didelok beseke, wah ganteng. Lanang. Wah piye iki? Ada apa istriku? Ada bayi ini terkelekkan terhanyutkan di sungai. Lah piye? Lanang wedok. Kamu ini laki-laki tapi dia ganteng. Udah enggak apa-apa, kita ambil sebagai anak. Enggak bisa. Penasihat satu ngomong, laki-laki, jangan toh sekali ini ganteng ini. Enggak mungkin dia akan berbuat kisruh, enggak mungkin. Dah diopeni wae dadi anake. Dah terus begitu dipegang sama istrinya Raja Fir'aun, dicarikan orang yang menyusui. Ya lebihnya sinetron. Niku ibu-ibu sing pirang-pirang niku sing do nyusoni kabeh niku Nabi Musa ra gelem nyusu. Mboten gelem disoni wong mboten gelem. Yo akhirnya digoleki yo akhirnya memberanikan diri ibunya masuk kerajaan. Coba aku akan menyusui anak ini, siapa tahu dia mau. Kan ada semua kisahnya ada dalam surat Al-Qasas itu. Yuk disusoni, gelem. Dan terus Nabi Musa niku akhirnya mengkonsumsi asinnya ibu kandungnya. Kisah-kisah semacam ini niku nek mau maca Quran tok ret katam, syukuran ret katam, wedhus ret katam, nek sapi ret, nek ora ngerti isine. Iki wong ya teko. Nah, setelah itu betul terbukti gawe untran-untran dengan membunuh orang Kipti itu. Orang Kipti dibunuh, juga dirame. Akhirnya terus sampai kejar mengejar, sampai kan 2 kali ya, eksodusnya tuh 2 kali. Ketika masih muda sama udah tua sudah punya banyak pengikut, lalu eksodus ke Madian itu. Ke Madian itu eksodus yang pertama, sehingga dadi nganten sama Sofuro. Sofuro itu sing niku lho buana sing wong wedok loro sing antri golek banyu niku terus malu-malu akhirnya ngomong piye nek jenengan ning nggon bapakku, terus dikenalkan sama bapaknya, akhirnya bapaknya ngendika itu yang orang alim di Madian, ngendika piye nek kowe tak dadekke nganten karo anakku wae, ning kowe kudu ngenger karo aku, ngenger 8 tahun, ngengernya ada ayatnya semuanya. Jadi kerja itu boleh dengan cara ngenger, boleh dengan cara presentasi seperti Nabi Yusuf tadi itu, dan dengan cara nek nyogok enggak boleh. Cari kerja itu enggak boleh nek nyogok. Nek dengan ngenger boleh memperlihatkan kemampuannya dia kerja, dengan presentasi itu boleh. Ada aturan-aturannya dalam Al-Qur'an. Nah, setelah gede, pengikutnya banyak, terus akhirnya dia membuat kerajaannya Mesir kisruh semuanya. Wah, kon lunga Melayu terus menyeberangi Laut Merah itu. Buka ayatnya, saya agak hafal itu yang surat Yunus ayat 10 itu. Surat Yunus surat yang ke-10 ayat ke-90. Dan itu di ayat 90 itu subhanahu itu titik balik Raja Fir'aun. Di ayat itu Raja Fir'aun itu menyatakan dirinya tobat, masuk Islam. Jadi Raja Fir'aun sing arep mateni Nabi Musa niku akhirnya masuk Islam. Masuk Islam ning ora ditampa tobaté, ngoten lho. Surat Yunus ayat 90 saya bacakan ya. Nggih. Nanti Bu Ana yang baca terjemahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa jawazna
bibani Israilal bahra fa'atba'ahu fir'aunu wa junuduhu adwa wa bagyaw wa adwa hatta idza adrakahul gharaq qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Terjemahkan, tidak usah tergesa-gesa, Bona, pelan-pelan. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun tenggelam, dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan aku termasuk orang-orang Muslim berserah diri." Muslim toh. Ning niku mboten ditampa tobat niku. Itu ada dalam ayat berikutnya, langsung terjemahnya. Mengapa baru sekarang kamu beriman? Padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan. Terus kalian ya, yang termasuk mukjizat Al-Quran, ayat berikutnya 92. Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Nah, jadi Fir'aun itu diselamatkan badannya sampai sekarang loh Bapak Ibu. Jasadnya masih sekarang. Bapak Ibu mau berangkat sekarang? Nggak usah pulang. Tapi syaratnya di tas masing-masing ada 200 juta, 200 juta, 200 juta, 200 juta. Terus pakai HP-nya Bu Ana, tinggal telepon Kosti, kami mau ke bandara, ada 40 orang ini. Oh ya, berarti berapa? Ya terserah kamu lah. Ke bandara ada apa? Terserah satu yang takut bandara. Bandara, ketua panitianya Mas Aman sudah bayar. Terus langsung telepon GIA, Garuda Indonesia. Assalamualaikum, kami mau sewa pesawat ini ke Mesir. Lah Mas tenan iki ya, nek sak nek 200 juta ini 200 juta. Tapi 200 lagi ya 200 juta bisa terlaksana, bisa eksekusi sekarang. Mas Amang tinggal telepon Garuda Indonesia, kami mau nyewa untuk penerbangan malam ini ke Mesir, ke Kairo dulu lah, nanti kita ya stay di Kairo dulu. Nanti kita mau tengok makamnya, tengok Fir'aun yang tenggelam 3.100 tahun yang lalu. Nah, terus sudah naik pesawat kira-kira yang 14 jam sampai di sana, terus masuk hotel dulu ya Bapak Ibu ya, lihat-lihat dulu, ngopi-ngopi dulu, mandi-mandi, resik-resik dulu. Nah, terus berangkat ke Museum Mesir. Nanti akan melihat jasad Fir'aun yang tenggelam pada tahun 1290 1275 sekitar itu sebelum Masehi. Jadi nanti bisa dicari di Google. Jadi tenggelamnya itu abad ke-13 sebelum Masehi, lalu ditemukan oleh orang-orang nelayan di Mesir saat itu, ditemukan pada abad ke-18 dan dalam keadaan masih utuh, sudah di dalam laut. Saya punya bukunya Pak Bima kok. Itu ada Al-Quran, Sains, Al-Quran dan Bible, Sains dan Al-Quran. Pengarangnya Maurice Bucaille. Saya punya bukunya di rumah yang menyatakan bahwa penemuan Fir'aun itu pada abad ke-18 oleh para nelayan Mesir, dan sempat kaget karena pas golek iwak, enak iwak gede, bareng disuka, menungso, orang. DNA cek Fir'aun Ramses II yang sudah tenggelam 3.100 tahun yang lalu. Harus masuk ke Mesir. Sekarang itu bisa lihat. Saya mendengar informasi terakhir ya Bu Andayani yang datang ke sana, malah ngiming-imingi,
Masane kok rono, ben ngerti, ora mau cerita tok. Kapan-kapan Bu Bandani tahu Bu Bandani itu istrinya Pak Rafiq. Bu Bandani ini kan perempuan ngikut-ngikut aja ke suaminya aja. Jadi gandul di suaminya. Pak Rafiq kan jadi ada pembukaan sastra Arab Mas Aman. Di fakultas saya ada pembukaan sastra Arab. Saya ikut tanda tangan juga saat itu. Terus ada beberapa orang yang ke Mesir sana, termasuk Pak Rafiq, termasuk Bu Handayani. Terus sudah sempat menyempatkan ke museum itu. Ayat itu terbukti. Sampai sekarang berarti sudah 3.200 tahun jasad itu tidak rusak. Itu kalau rusak, nek rusak ngapusi berarti Quran ngapusi berarti rusak. Dan tidak mungkin Quran itu. Dan ngoten-ngoten iku lho, ngoten njuk marake Allah subhanallah. Quran subhanallah, Quran subhanallah. Pun rampung pengajian. Minta didoakan. Oh nggih. Berarti Ibu Sri Painah dan Ibu Hartini. Baiklah Bapak dan Ibu, ada permohonan kita mendoakan saudara-saudara kita yang sakit atas nama Ibu Sri Painah dan Ibu Hartini. Mari kita mendoakan saudara kita ini supaya penyakitnya diangkat oleh Allah dan sakitnya itu menjadi penghapus dosa-dosa yang lalu-lalu. Baik, doa akan saya hantarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Allahumma ya Allah, Allahumma sfi Ibu Sri Painah dan Ibu Hartini. La shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma sfi Ibu Sri Painah dan Ibu Hartini. La shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma ya Allah, Allahumma sfi Ibu Sri Painah dan Ibu Hartini. La shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian doa telah kita panjatkan kepada Allah, semoga Allah berkenan untuk mengijabahi, dan demikian pula kajian kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat, ada kekurangan dan kekhilafan mohon maaf, dan akhirnya saya tutup. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal adzim wa lakum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.